dibuat kegiatan yang memilah sampah dan mengelola sampah organik dan anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Menko Pangan yang saya hormati, tetap cerah, rajin nge-gym, rajin jalan, dan rajin bersih-bersih. Tepuk tangan. Kepala BRIN senior saya ucapkan terima kasih. Nanti banyak menciptakan alat-alat untuk mengelola sampah sebelum sampai ke TPA. Ini salah satu produknya. Mudah-mudahan bisa digunakan di seluruh daerah. Kemudian Stafsus Menteri Lingkungan Hidup, saya ucapkan terima kasih. Pak Kapolda, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Baru sehari bergerak, begal sudah mulai hilang, tepuk tangan. Apalagi nanti yang nangkap begal, serahin ke polisi, saya kasih hadiah. Lumayan, 5-50 juta, lumayan. Daripada nganggur tiap malam, udah aja, piket aja, siapa tahu bisa nangkep begal. Pak Kasdam 3 Siliwangi, Pak Asbitsus, saya ucapkan terima kasih. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi, Pak Sekda, Pak Wali Kota Bandung, Wakil Bupati Bandung, Wakil Bupati Bandung Barat, Sekda Cimahi. Problem di lingkungan kita itu apa sih sebenarnya yang paling menonjol? 1 kemacetan, 1 kemacetan, 2 kemacetannya kita tangani, BRT sudah groundbreaking, jalan-jalan secara bertahap oleh Pemprov dan Wali Kota dan para bupati saya haluskan sehalus hatimu. Yang kedua, urusan sampah. Sekarang ini kalau ada sampah, Pak Menko lebih cenderung di video dibanding dipungut. Benar nggak? Jadi kalau ada sampah itu bukannya dipungut tapi di video. Kalau ada orang kecelakaan lebih sibuk memvideo daripada menolong. Kalau orang kena jambret lebih cenderung memvideo daripada menolong. Makanya rubah saya kasih hadiah. Nah untuk itu saya nanti kan ada subsidi pendidikan tuh, negeri, swasta, saya juga ngasih subsidi sekarang. Nanti saya kasih persyaratan deh, penerima subsidi, nanti saya akan sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan yang mengelola sampah menjadi bahan industri, nanti bisa dalam setiap hari membawa sampah plastik bersih ke sekolah. Nanti di sekolah diangkut, oleh kita dibawa ke perusahaan recycle atau nanti di setiap sekolah dibuat kegiatan yang memilah sampah dan mengelola sampah organik dan anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat. Itu. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Unisba, saya Pak Menko, sudah melakukan pengelolaan pemilahan sampah dan masuk SKS. Pak Rektor ya, ada Pak Rektornya. Itu masuk SKS 10 SKS ya? Nah, masuk 10 SKS dan nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA SMK bagi kewenangan provinsi, SD dan SMP bagi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kewenangan Bupati Wali Kota. Sehingga nanti mungut sampah, milah sampah bagian dari pembelajaran IPA. Udah. Nah, itu. Ya. Dan yang terakhir, Pak Sekda, nanti saya buat pergub. Larangan buang sampah sembarangan, bagi yang buang sampah sembarangan dikenakan denda atau hukuman. Nah, itu caranya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita semua dan kita ingin Jawa Barat berseka. Berseka itu artinya hidupnya bersih, rapi, dan indah. Menuju Indonesia asri. Sekarang sudah mulai kan Jawa Barat, kota-kota sudah mulai bersih. Ke depan akan bersih lagi seiring dengan kehadiran Pak Menko Pangan di mana sampah organik akan berubah menjadi produktivitas
pangan, yaitu melahirkan pupuk organik. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Menko mangga. Siap. Selat. Di tempat. Rock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Pak Gubernur yang saya hormati, saudara-saudara, saya apa salah lihat ya? Pak Gubernur ini auranya tampak kuat ya. Betul enggak? Ya, betul ya. Saya ketemu baru 2 bulan yang lalu, sekarang sudah beda. Ya, auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini, betul? Iya. Tahun berapa? Tahun berapa? Loh sekarang 2026 kan? 2029 itu maksudnya apa tuh? Tadi ya, yang saya bilang ya. Oke. Baik. Makanya saya kalau ke Jawa Barat semangat saya ya. Nanti kalau sudah 2029 bisa susah ketemu gubernur ini. Kepala BRIN yang saya hormati, sahabat saya Prof. Arif Satria, Wamenko Pangan datang nggak ya? Pak Wamenko datang? Wamen nggak datang? Ya, Pak Arif, Pak Hanif, Wali Kota Bandung, Saudara Muhammad Farhan tadi sudah ada, terima kasih tempatnya nih kita ketempatan. Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Pak Kapolda, Pak Pangdam, seluruh unsur Muspida termasuk Sekda, ada juga para rektor yang hadir di sini, ya, pegiat lingkungan, NGO, LSM, para mahasiswa, tentu saudara-saudara semua yang banyak hadir di sini, dihadiri 4.000 lebih tadi, ya, Pak Gubernur. Ada dari RW, dari RT, dari kecamatan, petugas kebersihan, mahasiswa, ya luar biasa, masyarakat jadi bersambut, pramuka, ada TNI, ya semua bersama-sama. Dan saudara-saudara sekalian, Bandung Raya, Pak Gubernur, ini menghasilkan sampah hampir 2.000 ton satu hari. Jadi sudah masuk kategori darurat. Darurat. Dan yang darurat ini tidak hanya Bandung Raya, Jakarta, Tangerang Selatan, hampir di 60 kota. Itu darurat. Dan itu menimbulkan masalah yang luar biasa. Baru-baru ini kita mengikuti Jatiwaringin terbakar menimbulkan korban. Dulu di sini apa namanya? Cimahi. Lewi Gajah Cimahi. Tempat sampahnya itu? Lewi Gajah Cimahi. Lewi Gajah juga pernah bermasalah. Sebelumnya di Jakarta, Bantar Gebang juga ada korban. Jadi sudah masuk kategori darurat. Masalah sampah memang pelik karena sampah ini adalah masalah kita semua. Bukan hanya gubernur, bupati, pemerintah tidak. Tapi ini masalah urusan kita. Yang sebetulnya sampah yang banyak itu kalau dikelola dengan baik, dia bisa menghasilkan hal yang baik. Sampah bisa dirubah menjadi listrik. Nah, selama 11 tahun memang karena rumit, urusannya, aturannya banyak, berputar-putar, 11 tahun Pak Gubernur hanya menghasilkan 2 izin sampah yang darurat, yang ribuan ton itu dikelola menjadi listrik, hanya berhasil keluar 2 izin karena rumit. Ada dari bupati, ada dari pemerintah daerah, ada dari kementerian terkait, rumit. Atas perintah Bapak Presiden, kalau sampah saja kita tidak bisa selesaikan, mana mungkin kita bisa jadi negara maju. Sampah saja tidak bisa kita atasi, apalagi kita ingin menjadi negara maju setara dengan negara-negara lain. Oleh karena itu ditugaskan kepada Menko Pangan, dikasih waktu agar bisa menyelesaikan paling lambat 2 tahun yang darurat dulu.
Pak Gubernur. Darurat itu yang mana? Yang sampah open dumping, yang tempat pembuangan sampah yang terbuka. Itu sudah harus kita akhiri dalam 2 tahun ini. Harus sudah tidak ada lagi. Dan sudah ada undang-undangnya, barang siapa yang membuang sampah di tempat terbuka itu, dia bisa kena pidana. Pemerintah daerahnya, mulai dari kepala dinas LH, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Nah, tetapi kan ancaman harus ada jalan keluarnya. Orang dihukum kalau tidak ada jalan keluarnya, itu gimana? Maka kita sederhanakan aturan, lahirlah perpres yang diminta kepada kami, ditugaskan. Yang tadi aturan begitu rumit disederhanakan, maka sekarang Pak Gubernur dan saudara-saudara sekalian sudah hampir akan kita selesaikan di hampir 60 kota yang digabung dalam 24 yang kita sebut dengan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Jadi sampah yang bermasalah kita akan berubah menjadi listrik. Alhamdulillah sudah 60 kota dan 20 tempat yang kita akan selesaikan, termasuk nanti di Bandung Raya ini. Bandung Raya ini. Itu baru menyelesaikan 22% sampah yang darurat tadi. Padahal sampah kita totalnya 100%. Nah, 22,5% itu yang darurat sampah kita rubah menjadi listrik. Yang 77,5 itu nggak bisa karena volumenya kecil-kecil. Itu harus menjadi PR kita bersama-sama Pak Gubernur. Ada alatnya nanti dari BRIN, ada yang untuk 500 ton, 200 ton, 300 ton, dan seterusnya. Nah, intinya hari ini kita datang di sini, sampah itu persoalan kita semua, maka harus ada aturan dari gubernur, dari bupati, dari masyarakat, yang cara-cara menyelesaikan sampai 2029, ini kita semua ini, 2029, sampah harus selesai di tempat. Maka terima kasih para mahasiswa, Pak Rektor, misalnya di kantor di sini, sampah harus selesai di sini. Harus. Di kampus, sampah harus selesai di kampus. Kalau ada mall, sampah harus selesai di mall. Sampah harus selesai di sekolahan. Ada pasar harus selesai di pasar. Nah, rumah makan harus selesai di rumah makan. Tidak bisa lagi kita tidak bertanggung jawab, sampah kita buang, kemudian dimasukkan ke truk, dibawa ke terbuka. Itu tidak akan pernah selesai. Apalagi sampah itu akan menimbulkan bahaya lingkungan dan mengganggu kesehatan yang luar biasa. Berubah menjadi polusi, juga merusak air, merusak lingkungan, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik, akan berbahaya. Nah, salah satu yang paling penting soal sampah ini adalah pemisahan. Pemisahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga. Yang anorganik mudah, semua bisa mengambil Pak Gubernur. Bisa menjadi listrik, bisa menjadi minyak dan sebagainya. Jadi yang anorganik itu banyak yang beli, bisa diolah untuk bahan bakar, bisa di pengganti batu bara, jadi banyak sekali dan itu akan laku menjadi uang. Sementara yang organik ya, ada ilmunya dari BRIN itu bisa menjadi pupuk. Kalau tidak diolah dengan alat yang sederhana, sekarang alat sudah banyak Pak Gubernur. Sudah banyak, tinggal nanti bisa lihat di pasaran yang diproduksi oleh kampus-kampus kita kerjasama dengan kampus-kampus kita. ITB juga sudah bisa bikin merubah sampah menjadi listrik, sudah mampu juga. Kampus-kampus lain juga bisa. Tetapi kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tentu ini tidak akan berjalan. Kalau kita bareng-bareng seperti hari ini, ya ada petugas sampah, ada RT, RW, ada Pak Camat, Bupati ikut, kampus ikut, TNI ikut, mahasiswa semua ikut. Insya Allah 2029 80% sampah bisa kita selesaikan. Nah, tinggal 20% Pak Gubernur. 20% ini urusan rumah tangga yang tidak mudah gitu. Ya, rumah tangga. Oleh karena itu rumah tangga itu kata kuncinya sekali lagi pemisahan. Kalau sudah dipisah dengan hal yang sederhana seperti ini, sampah sudah bisa terurai. Ya, yang organik bisa berguna, yang organik bisa menjadi pupuk atau lainnya. Sekali lagi terakhir, saya apresiasi yang tinggi untuk pemerintah Jawa Barat, terutama Pak Gubernur,
para bupati, wali kota, terutama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ikut apel pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Insya Allah dengan apa yang kita saksikan hari ini, kerjasama semua pihak, pemerintah, swastanya, pelajarnya, mahasiswanya, TNI-nya, RT RW-nya, semua kerjasama, insya Allah Indonesia, kata Pak Gubernur tadi, akan menjadi aman. Aman tuh asri, jadi asri. Asri itu aman, resik, indah. Aman, sehat, resik, indah. Itu arahan Bapak Presiden dan diperintahkan kepada kita, harus bisa kita selesaikan dan kita wujudkan selambat-lambatnya 80% di 2029 mendatang. Sekali lagi terima kasih banyak kepada apel hari ini Pak Gubernur dan peran serta dan kerja keras Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan Indonesia asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.